Sejak dulu aku takut kepada ketinggian. Apabila saudara-saudaraku memanjat pohon, aku hanya menonton dan bersorak menyemangati mereka, namun jarang mencobanya sendiri. Ketika aku dipermalukan sehingga terpaksa memanjat pohon, aku hanya mampu mencapai 2 atau 3 dahan pertama sebelum aku mengarang dalih supaya bisa turun kembali. Ketika sudah dewasa, keadaan tidak lebih baik. Aku terpukau dengan pemandangan ketika kami mengunjungi Grand Canyon. Namun, pesona itu buyar ketika suamiku terlampau mendekati tepi jurang hingga aku seakan-akan gila karena cemas. Meskipun menertawakan ketakutanku, dia akhirnya menyadari bahwa aku benar-benar mengkhawatirkannya. Dia setuju tetap melangkah di jalan kecil yang aman. Aku sudah bertahun-tahun mengajar di SMA, dan kisah-kisah yang diceritakan murid-muridku tentang petualangan mereka menggugahku. Aku merasa telah kehilangan sesuatu. Pada acara retret sekolah tahunan, kuperhatikan berlusin-lusin remaja terjun dari tebing yang menghadap danau sambil menjerit-jerit gembira. Mereka juga meluncur cepat di kabel dan hanya terhubung dengan sabuk pengaman. Mereka berusaha membujukku untuk mencoba zip line ini juga, tapi aku menolak sambil tertawa. Aku tak bakal mau melompat dari tebing. Ketika suamiku mendapat hadiah liburan gratis ke Maui dari perusahaan tempatnya bekerja, aku senang sekali. Dia pulang membawa daftar kegiatan yang akan kami nikmati. Salah satunya adalah meluncur lewat kabel menembus hutan dengan zipline. Pada hari kami hendak berpetualang dengan zipline di Maui, kelompok kami ternyata dinyatakan terlampau besar. 4 orang terpaksa mengundurkan diri. Seorang perempuan mundur, sedangkan bos suamiku bersama istrinya menyerahkan tempat mereka. Aku menawarkan diri menjadi orang keempat yang mundur, tapi suamikulah yang malah mundur sambil berkeras bahwa aku perlu mencoba zipline. Katanya, aku tidak boleh membiarkan rasa takut membatasiku. Kadar adrenalin dalam diriku mulai meningkat begitu kami menandatangani formulir dan terus meningkat ketika helm dan sabuk pengaman dipasangkan. Ketika kami beriring-iringan melintasi jembatan gantung menuju menara pertama, kedua kakiku gemetar tak keruan. Aku berusaha mendengarkan instruksi, tapi terlampau sibuk menata penapasanku. Kami pergi berpasangan. Aku ternyata berpasangan dengan laki-laki yang istrinya mengundurkan diri lebih dulu. Dia sangat gembira, sedangkan aku ketakutan setengah mati. Aku membuntutinya menapaki tangga tali dan melintasi panggung. Saat seorang anggota kru mengaitkan sabuk pengamanku ke kabel, napasku sudah tersengal-sengal. Ketika mereka menyuruh kami mendorong, aku yakin bahwa sebelum kami mencapai panggung berikutnya, jantungku akan berhenti berdetak sehingga aku akan merusak acara semua orang. Tentu saja, aku tidak bersikap rasional. Aku benar-benar panik. Ketika mendarat di panggung berikutnya, aku nyaris merobohkan anggota kru yang bertugas menyambut kami. Dengan kesal dia mengatakan kepadaku bahwa posisi tubuhku salah. Iculat akibatnya bila tidak menyimak instruksi. Alih-alih duduk tegak dan memperlambat kecepatan menjelang akhir luncuran, aku malah menkontongkan badan ke belakang dengan kedua kaki menjulur kaku ke depan. Akibatnya, aku menghadiahi upayanya menghentikan lajuku dengan 1 atau 2 rusuk memar. Aku berkali-kali meminta maaf kepadanya, sementara dia melepaskan sabuk pengamanku, dan setelah itu aku melangkah terhuyung-huyung ke tanah. Peserta yang lain datang meluncur berpasangan, dan semua orang sedang tertawa atau tersenyum bahagia. Aku memutuskan aku takkan merusak kegembiraan partnerku, dan akan berpura-pura menikmatinya juga. Kami pindah ke panggung berikutnya dan mengulang proses pemasangan sabuk pengaman. Segmen ini lebih panjang dan kabelnya terbentang di atas jurang dalam berselimutkan hutan. Pemandangannya sangat spektakuler, demikian juga kedalamannya. Herannya, sementara kami melesat melintasi jurang itu, aku begitu terpana melihat keindahan hutan tropis itu hingga melupakan rasa takutku. Namun, aku juga melihat bahwa partnerku ingin mengadu kecepatan denganku ke akhir peluncuran. Aku menerimanya sebagai tantangan. Secara keseluruhan terdapat 5 segmen. Meskipun tidak terpaut jauh, aku tak mampu mengalahkan partner ziplineku. Dia menertawakan usahaku dan aku sendiri pun tertawa. Pengalaman ini benar-benar sangat menyenangkan. Aliran adrenalin yang kualami tidak lagi disebabkan oleh rasa takut atau ngeri, tetapi kegembiraan dan keasikan luar biasa. Saat kami meluncur di segmen terakhir, aku merasa kecewa. Petualangan itu akan berakhir.
Sementara kami berbaris satu persatu melintasi jembatan gantung yang berayun-ayun dan menandai awal perjalananku, entah mengapa aku merasa lebih kuat dan jangkung. Suamiku tersenyum menanti kedatanganku di ujung jembatan. Ketika aku merapat kepadanya, dia memelukku dan berkata, "Pahlawan penaklukku, aku begitu bangga padamu. Kau berhasil melakukannya." Ya, aku berhasil melakukannya, dan aku pun bangga pada diriku. Siapa tahu sesudah ini aku akan mencoba terjun bebas atau tidak. Aku belum terlalu sinting. Apakah kamu pernah merasa terbatasi oleh rasa takutmu? Sama seperti dalam kisah ini, takut kepada ketinggian hampir menghalangi untuk mengalami petualangan-petualangan yang luar biasa. Namun, dengan dorongan dari orang-orang terkasih dan keputusan untuk melangkah keluar dari zona nyaman berhasil mengalahkan ketakutan. Dale Carnegie pernah berkata, "Lakukan hal yang kau takuti dan lanjutkanlah." Inilah cara paling cepat dan pasti untuk mengalahkan rasa takut. Dan betul sekali, ketika berani melangkah, menemukan bahwa di luar zona nyaman, itulah keajaiban terjadi. Jadi teman-teman, apa yang menahanmu untuk melangkah keluar dari zona nyamanmu? Jangan biarkan rasa takut membatasimu. Seperti yang telah dirasakan, di luar sana ada pengalaman-pengalaman yang menunggu untuk mengubahmu. Ayo bersama-sama kita berani mencoba hal-hal baru, melebihi batas-batas yang telah kita tetapkan untuk diri kita sendiri. Ingatlah, kemajuan dan pertumbuhan terjadi ketika kita berani menantang diri sendiri. Jadi mari kita lupakan ketakutan dan bersiaplah untuk menghadapi petualangan berikutnya. Siapa tahu, mungkin itu akan menjadi langkah pertama menuju keberanian yang lebih besar. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa untuk selalu berani melangkah. Terima kasih telah menonton.